Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang soleh yang sangat memuliakan ibunya. Ia senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan dari ibunya. Baginda Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat bahwa Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang tidak begitu dikenal di muka bumi ini, tetapi dia adalah orang yang sangat dikenal di langit. Berikut adalah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari kalangan tabi'in yang begitu istimewa bagi Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di wilayah Yaman. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit belang-belang di tubuhnya. Dia bersama ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah SAW sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari keberadaan Uwais Al-Qarni. Lalu siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah SAW? Uwais Al-Qarni bersama ibunya telah masuk Islam setelah mendengar seruan baginda Rasulullah SAW dari Mekah. Baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang tidak begitu dikenal di dunia ini, tetapi dia adalah orang yang begitu istimewa bagi penduduk langit. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan daripada ibunya. Pada suatu ketika, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Maka ibunya mengizinkannya dan berpesan kepada Uwais Al-Qarni agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Dan sesampainya di Madinah, Uwais langsung menuju rumah baginda Rasulullah SAW. Namun sayang, Uwais tak bisa menjumpai baginda Rasulullah SAW sebab Rasulullah SAW sedang berada di medan perang. Dan teringat pesan dari sang ibu agar segera lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW yang ketika itu ada di rumah. Dan tidak lupa dia menitipkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Kisah menakjubkan yang lain dari Uwais Al-Qarni dalam kehidupannya adalah ketika senantiasa ia berusaha memenuhi keinginan sang ibu.
yang sudah tua renta dan sering sakit-sakitan. Ketika itu sangat ingin untuk pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu Uwais Al-Qarni yang tidak memiliki harta. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman perjalanan ke Makkah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Makkah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Lalu kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun ke bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Dan setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sesuai keinginan sang ibundanya. Setelah beberapa lama, maka Uwais dan sang ibu telah tiba di tanah suci. Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu pun tumpah. Uwais Al-Qarni pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku." Ibunya yang mendengar doa dari Uwais maka bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, lalu bagaimana dengan dosa-dosamu?" Maka Uwais berkata, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk dalam surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Uwais Al-Qarni. Penyakit belang yang ada di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk ini merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Pada akhirnya, Umar dan Ali berhasil menemui Uwais, dan seperti pesan baginda Rasulullah SAW, Umar dan Ali meminta Uwais agar mendoakan mereka supaya diampuni oleh Allah Ta'ala atas segala dosa-dosa mereka. Beberapa tahun setelah pertemuan dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, Uwais pun wafat. Masyarakat Yaman ketika itu heran sebab banyak orang yang berebut untuk memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah Uwais Al-Qarni ketika itu adalah para malaikat yang sengaja diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais Al-Qarni. Sekianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW.
Tetapi karena pengorbanan dan kecintaannya kepada sang ibunya, maka Allah SWT memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.